Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen dan teman-teman semua yang telah memberikan waktunya kepada kelompok kami untuk menyimak presentasi tentang partisipasi politik. Sebelum masuk ke materi, di sini saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Yulanda Ratno Susanti. Yang kedua rekan saya Subaidah. Yang ketiga rekan saya Muhammad Jauzi. Yang keempat rekan saya Royhatul Jannah Kurniasari. Dan yang terakhir yaitu rekan saya Nadia Artika Maulani. Terima kasih kepada pemateri telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Pertama adalah teori politik behavioralisme, yaitu menitik beratkan perhatian pada tindakan politik individu yang menonjolkan sejauh mana peranan pengetahuan politik sehingga terpengaruh pada perilaku politik. Teori ini mengatakan bahwa motivasi utama tindakan atau perilaku politik manusia adalah hasrat untuk melipat gandakan kemanfaatan akan sesuatu yang bernilai. David Easton dalam Gnosis One 2010 mengungkapkan mengenai model psikologi di mana model ini berusaha memahamkan tentang tingkah laku yang menekan proses belajar dengan variabel seperti: pertama, situasi stimulan yang mengakibatkan tindakan di dalam lingkungan, yaitu menggabungkan diri dengan partai politik sebagai bentuk upaya memperoleh akses kekuasaan. Kedua, timbul semacam dorongan sehingga melakukan sebuah upaya guna memperoleh respon yang memuaskan. Ketiga, variabel individu, semacam keturunan, usia, jenis kelamin, kondisi fisiologi yang menentukan cara orang memahami suatu kesempatan yang tersedia. Contoh, berupa tindakan politik seperti dukungan saat memilih, bergabung dengan parpol, dan subgrup atau pergerakan. Yang kedua, teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh James S. Coleman dalam George Ritzer tahun 2007. Teori ini yang dimaksudkan adalah gagasan dasar bahwa tindakan seseorang mengarah jelas pada tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu struktur-struktur kepribadian ditambah keyakinan politik, ditambah tindakan politik individu dan struktur dalam proses politik secara holistik. Sama dengan tingkah laku, yaitu aktor dan sumbernya. Sumber dayanya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Teori rasional memusatkan pada aktor. Menurut George Ritzer tahun 2007, aktor dipandang sebagai manusia yang memiliki tujuan atau maksud. Sedangkan menurut Collison tahun 2007, pilihan rasional adalah kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi yang dipertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan alternatif berupa pilihan yang ada. Apabila teori rasional ini dikaitkan dengan pemilih pemula, maka pemilih pemula sebagai aktor dalam pilput mempunyai tujuan tertentu dengan tidak berpartisipasi, golput maksudnya. Tujuannya bermacam-macam. Bersikap masa bodoh, lebih mementingkan kepribadian pribadi, sehingga reaksi protes terhadap pemerintah atau calon kandidat tidak sesuai dengan pilihannya. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator.
Iya, terima kasih untuk Saudari Royahatul Jannah. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu masalah partai politik di Indonesia, yaitu pemilu. Untuk materi ini akan dibacakan oleh rekan saya, Saudari Subaidah. Kepada Saudari Subaidah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan menjelaskan tentang masalah partai politik di Indonesia. Salah satunya ialah permasalahan dalam pemilu. Merujuk pemikiran politik dalam konteks sejarah penyelenggaraan pemilihan umum sebagai pesta demokrasi, secara empirik dapat dicermati tingkat partisipasi politik dan perkembangan golput di Indonesia. Tingkat partisipasi politik pada pemilu rezim Orde Lama, rezim Orde Baru, serta Orde Reformasi cukup tinggi, yaitu rata-rata di atas 90%, diiringi dengan tingkat golput yang relatif rendah, yaitu di bawah 10%. Golput ini diratakan masih dalam batas kewajaran. Tingkat partisipasi politik pemilih dalam pemilu ini di Indonesia pada pemilu tahun 1955 mencapai 91,4%, sedangkan jumlah golput mencapai 8,6%. Pada pemilu 1971, tingkat partisipasi politik pemilihan jika dipersenkan menjadi 96,6%, sedangkan jumlah golput pada tahun ini mencapai 3,4%. Walaupun tingkat golput minim, akan tetapi ini menunjukkan ada setitik permasalahan dalam partisipasi politik. Pemilu pada tahun 1977 dan pemilu pada tahun 1982, tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 96,5%, sedangkan jumlah golput untuk tahun ini mencapai 3,5%. Pada pemilu tahun 1987, tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 96,%, sedangkan jumlah untuk tahun ini, jumlah golputnya ialah 3,6%. Pada pemilu tahun 1992, tingkat partisipasi politik mencapai 95,1%, sedangkan jumlah golput untuk tahun ini ialah 4,9%. Pada pemilu tahun 1997, tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 93,6%, sedangkan jumlah golput pada tahun ini mencapai 6,4%. Pada pemilu tahun 1999, tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 92,6%, sedangkan jumlah golput ini pada tahun ini ialah 7,3%. Pada pemilu legislatif tahun 2004, tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 84,1%, sedangkan jumlah golput tahun ini adalah 15,9%. Pada Pilpres putaran pertama, tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 78,2%, sedangkan jumlah golput untuk tahun itu ialah 21,8%. Sedangkan pada Pilpres putaran kedua, tingkat partisipasi politik pemilihannya mencapai 76,6%, sedangkan jumlah golput untuk tahun itu ialah 23,4%. Pada pemilu legislatif tahun 2009, tingkat partisipasi politiknya mencapai Pada pemilu legislatif tahun 2009, tingkat partisipasi politik pemilih semakin menurun, yaitu hanya mencapai 30,9%, sedangkan jumlah golput semakin meningkat, yaitu 29,1%. Dan pada tahun 2009 Pilpres tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 71,7%, sedangkan jumlah golput pada tahun 2009 ini mencapai 28,3%. Banyaknya pandangan tentang pilihan golput tersebut dan semakin banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau biasa disebut sebagai kelompok golput, ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak ikut serta dalam partisipasi politik yang mungkin dapat berdampak pada penurunan kualitas calon dari segi kapasitas dan profesionalitas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Hingga saat ini, ada sejumlah penjelasan yang dikemukakan oleh para pengamat atau penyelenggara pemilu tentang penyebab adanya golput. Yang pertama, penyebab adanya golput ialah administratif. Seorang pemilih tidak ikut memilih karena terbentur dengan prosedur administratif seperti tidak mempunyai kartu pemilih, tidak terdaftar dalam daftar pemilih, dan sebagainya. Penyebab keduanya ialah teknis. Seseorang memutuskan tidak ikut memilih karena tidak ada waktu untuk memilih, seperti harus bekerja di hari pemilihan, sedang ada keperluan, harus keluar kota di saat hari pemilihan, dan lain sebagainya.
Faktor ketiga adanya golput ialah rendahnya keterlibatan atau ketertarikan pada politik atau political engagement. Seseorang tidak memilih karena tidak merasa tertarik dengan politik, acuh, dan tidak memandang pemilu atau pilkada sebagai hal yang penting. Sedangkan faktor keempat, penyebab golput ialah kalkulasi rasional. Pemilih memutuskan tidak menggunakan hak pilihnya karena secara sadar mereka memang memutuskan untuk tidak memilih. Pemilu legislatif dipandang tidak ada gunanya, tidak akan membawa perubahan yang berarti, atau tidak ada calon kepala daerah yang disukai atau sebagainya. Terima kasih kepada Saudari Subaidah. Untuk materi selanjutnya yaitu solusi permasalahan. Untuk materi ini akan saya jelaskan sendiri. Dalam pelaksanaannya, partisipasi memiliki beberapa jenis dan pola. Antara lain, yang pertama yaitu otonom. Otonom dapat didefinisikan sebagai partisipasi yang dilakukan secara sadar dan dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah. Yang kedua yaitu konvensional. Konvensional dapat diartikan sebagai partisipasi yang dilakukan secara langsung, seperti pemilu, pilkada, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu non-konvensional. Non-konvensional adalah partisipasi yang dilakukan seperti petisi, demokrasi, dan reformasi. Yang terakhir yaitu digerakkan. Partisipasi yang dilakukan atau digerakkan dalam suatu lembaga, salah satunya yaitu partai politik, akan dijadikan lembaga utama dan lembaga sentral untuk mengorganisir warga negara untuk berpartisipasi. Dalam pelaksanaannya, partai politik di Indonesia sangat dihegemoni oleh kekuasaan ketua partai. Bahkan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga seringkali dijadikan alat untuk melegalkan kewenangan ketua partai, untuk melanggengkan kekuasaannya. Sehingga, anggapan bahwa partai politik adalah lembaga sentral negara demokrasi tidak sepenuhnya benar. Karena di dalam internal partai politik justru tidak demokratis. Dengan demikian, solusi yang dapat diterapkan dalam permasalahan ini adalah upaya untuk mewujudkan demokrasi internal partai politik. Hal ini dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu yang pertama, bagaimana partai politik memilih dan menyeleksi kandidat publik. Yang kedua, yaitu bagaimana partai politik melakukan seleksi pada kepemimpinan kekuasaan. Dan yang terakhir, bagaimana partai politik merumuskan suatu kebijakan. Ada 2 cara untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui partai politik, yaitu dengan menggunakan metode Amerika dan metode Eropa. Kita bahas dari metode Amerika dulu. Metode Amerika adalah dewan petinggi partai politik yang akan berkedudukan sebagai manajer. Artinya, ia hanya mengatur mengenai internal partai, tetapi tidak ikut campur dalam kekuasaan publik. Sehingga, perlu dilakukan pemisahan antara yang fokus ke pejabat publik dan yang fokus untuk mengurus internal partai politik tersebut. Sedangkan yang kedua, yaitu metode Eropa. Hal ini dapat dilakukan di mana ketua umum partai politik tetap memiliki kekuasaan penuh. Namun, harus disertai dengan prosedur suksesinya yang telah diatur dalam undang-undang, meliputi yang pertama yaitu pencalonan. Minimal harus ada 2 calon dalam proses pemilu. Tidak dibolehkan ada calon tunggal. Yang kedua, pemilih harus dilakukan oleh yang berhak, yaitu anggota partai politik. Yang ketiga, mekanisme pemilihan harus tegas, dilakukan dengan pemilihan langsung, tidak boleh dilakukan dengan aklamasi. Dan yang terakhir, ada pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik. Hal ini harus diatur terkait pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik tersebut. Untuk penjelasan selanjutnya, akan dibacakan sekaligus dijelaskan oleh Saudara Jauzi. Kepada Saudara Jauzi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Yola sebagai moderator dan sekaligus pemateri sebelumnya yang membahas solusi permasalahan partisipasi politik masyarakat. Baik, saya akan
menjelaskan presentasi tentang solusi permasalahan partisipasi politik masyarakat. Pemateri sebelumnya menjelaskan bahwa ada dua cara untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yaitu dengan menggunakan metode Amerika dan Eropa, yang harus disertai dengan prosedur suksesinya yang diatur dalam UU atau undang-undang. Selain itu, organisasi masyarakat atau ormas juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu satu, electoral activity, yaitu aktivitas ormas untuk mengorganisir masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya para pemimpin ormas yang berlomba untuk menjadi massa. 2. Lobbying, yaitu kegiatan ormas untuk melakukan lobby ke pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan. 3. Organizational policy making dan social empowering, yaitu kegiatan ormas untuk mengawal pembuatan kebijakan pemerintah dan agenda politik pemerintah. Dari ketiga fungsi ormas tersebut, fungsi ketiga adalah fungsi yang sering tidak dilaksanakan atau diabaikan oleh ormas-ormas di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tidak banyak ormas yang mau terlibat dalam pembuatan kebijakan sekaligus mengawal agenda politik pemerintah. Jadi, pada intinya, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui dukungan dari beberapa aspek, baik dari pihak penyelenggara, partai politik, ormas, dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Kegiatan pemilu yang sesuai dengan peraturan, bersih, sportif, dan jujur tentunya juga akan berdampak baik terhadap kualitas pemerintahan di Indonesia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Jauzi atas penjelasannya. Penyampaian materi dari PowerPoint kelompok kami sudah cukup dan akan dilanjutkan oleh penyampaian materi melalui poster. Materi melalui poster akan dibacakan sekaligus dijelaskan oleh Saudari Nadia Artika. Kepada Saudari Nadia Artika, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Dalam poster ini kami mengambil warna dasar merah dan putih sesuai dengan warna bendera pusaka negara Indonesia. Dalam poster ini kami juga mengajak seluruh bagian masyarakat untuk menyemarakkan pemilu atau pemilihan umum yang rutin diadakan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka pemilihan pejabat atau pemimpin negara, baik dari tingkat daerah maupun nasional. Kami juga menekankan kembali gerakan anti golongan putih dengan menyuarakan penggunaan hak pilih yang dimiliki setiap individu. Walaupun pilihan setiap orang berbeda, tapi kami juga berharap tidak akan terjadi perpecahan antar kubu. Sebaliknya, tetap menjaga keutuhan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tunduk pada pemerintahan terpilih sesuai suara terbanyak. Ayo ke TPS, pilihan boleh beda, kesatuan tetap dijaga. Semarakan pemilu Indonesia. Jangan golput, gunakan hak pilihmu. Terima kasih Saudari Nadia Artika untuk penjelasannya. Baik, selesai sudah penjelasan dari kami, baik dalam bentuk PowerPoint maupun poster. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.